Dika, kamu dari mana saja? Ini sudah jam berapa, Dika? 9:26. Kita masuk jam berapa? Berarti kamu terlambat atau tidak? Sekarang silakan kembali ke tempat duduk, ikuti pembelajaran. Nanti setelah pembelajaran selesai, silakan tunggu di ruang. Dika, tadi di jam pembelajaran bahasa Inggris, apakah kamu datang tepat waktu sesuai waktu yang ditentukan? Tidak, Bu. Maaf, saya terlambat 11 menit dari seharusnya pukul 9.15. Kenapa Dika bisa terlambat? Apa yang terjadi? Saya tadi makan di kantin, Bu. Saya mengantri lama karena waktu itu kantin sibuk. Padahal saya sudah lapar. Saat saya dilayani, belnya sudah berbunyi. Jadi saya makannya kurang cepat sehingga saya terlambat ke kelas, Bu. Ibu paham kalau Dika lapar sehingga terlambat ke kelas. Ibu juga pernah terlambat ke kelas karena ada administrasi yang harus ibu kerjakan. Namun ibu mau supaya kita sama-sama mencari solusi supaya ke depannya Dika tidak terlambat lagi ke kelas. Memangnya Dika tidak bawa bekal ke sekolah? Biasanya bawa, Bu. Tapi tadi pagi saya bangun terlambat sehingga saya tidak sempat membawa bekal yang disiapkan oleh nenek saya. Sehingga saya buru-buru berangkat, Bu. Nah, sekarang apa kamu tahu kalau kamu sudah membuat dirimu dalam masalah karena sudah merugikan diri sendiri dan teman-temanmu yang sedang fokus belajar? Ya, Bu, saya tahu kalau saya salah dan sudah merugikan teman-teman yang sedang fokus belajar. Baiklah, ibu tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun ibu ingin supaya Dika membantu mencari solusi dari permasalahan ini supaya ke depannya Dika tidak terlambat lagi masuk kelas. Menurut Dika, keyakinan kelas mana yang sudah Dika langgar? Saya sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu datang tepat waktu dan menghormati orang lain. Nah, kemudian apakah Dika tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya dan harus dilakukan ke depannya agar hal serupa tidak terulang? Saya tahu, Bu. Pertama-tama, saya akan meminta maaf kepada Ibu Deviana dan teman-teman sekelas dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Kedua, saya akan bangun tidur lebih awal dan membawa bekal dari rumah sehingga saya tidak perlu jajan di kantin. Ketiga, saya akan memanfaatkan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya hingga saat masuk kelas saya tidak akan terlambat dan akan fokus mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini akan saya lakukan mulai besok, Bu. Baiklah, permintaan maafmu ibu terima. Ibu hargai keinginanmu untuk memperbaiki diri ke depannya. Sekarang silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih, Bu. Ini sih. The language features of personal tense. The first one is connecting. Yes. Siti, kamu lagi ngapain? Lagi makan. Oke. Sekarang jam 8. Jam pelajaran. Ya, apakah kita boleh makan di jam pelajaran? Ya. Sekarang stop dulu makannya. Kita lanjut belajar dulu. Nanti setelah pembelajaran selesai, kamu boleh temui di ruang guru. Oke? Silakan. Siti, tadi di jam pelajaran bahasa Inggris, ibu menemukan kamu sedang makan di dalam kelas. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Padahal sebelum pembelajaran dimulai, kalian sudah ada jam istirahat.
Saya tadi tidak sempat makan dengan sebentar, karena saya buru-buru mengatakan tugas bahasa Inggris yang perlu dilakukan minggu lalu. Saya juga tidak sempat sarapan karena bangun terlambat. Sekali lagi saya minta maaf. Apa yang kamu lakukan itu tidak salah. Wajar apabila lapar. Kita makan untuk memulihkan energi kembali. Namun yang kamu lakukan itu tidak tepat waktunya. Apakah sekarang kamu masih lapar? Saya sudah lapar. Sekarang, apa kamu tahu kamu sudah membuat dirimu dalam masalah karena sudah merugikan diri sendiri dan teman-temanmu yang sedang fokus belajar menjadi terganggu saat kamu makan? Ya Bu, saya tahu kalau saya salah dan sudah merugikan diri sendiri dan orang lain. Baiklah. Di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Namun ibu ingin kita bersama mencari penyelesaian masalah. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang belum kamu temukan? Saya belum menunjukkan sikap menghormati diri sendiri dan menghargai orang lain. Langkah-langkah apa yang harus Siti lakukan untuk memperbaikinya dan harus dilakukan ke depannya agar hal serupa tidak terulang? Saya tahu Bu, pertama-tama saya akan meminta maaf kepada Ibu dan teman-teman sekelas dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Kedua, saya akan bangun tidur lebih awal dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Ketiga, saya akan memanfaatkan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya, sehingga saat masuk kelas, saya akan fokus mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini saya lakukan mulai besok. Permintaan maafmu sudah ibu terima. Selamat siang, halo. Perkenalkan, nama saya Dika Fidansyah dari kelas 91 SMP Negeri 8 Palangkaraya. Hari ini saya telah melakukan perbuatan yang melanggar keyakinan kelas, yaitu datang tepat waktu dan sikap menghormati orang lain di kelas bahasa Inggris yang diajar oleh Ibu Deviana. Saya merasa gembira karena Ibu Deviana tidak memarahi saya serta tidak menghukum saya secara fisik. Ibu Deviana fokus membantu saya bersama-sama mencari solusi dan masalah yang saya alami. Terima kasih Bu Deviana. Kedepannya saya berjanji akan selalu datang tepat waktu dan menunjukkan sikap menghormati diri sendiri dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Komaria dari kelas 91 SMP Negeri 8 Palangkaraya. Hari ini saya telah melakukan perbuatan yang melanggar keyakinan kelas, yaitu pada sikap menghormati dan menghargai diri sendiri dan orang lain di kelas bahasa Inggris yang diajar oleh Ibu Deviana. Awalnya saya merasa terkejut setelah dipanggil ke ruang guru karena Ibu Deviana tidak menyalahkan, tidak memberikan hukuman fisik. Namun Ibu Deviana fokus untuk bersama-sama dengan saya mencari penyelesaian masalah dan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ke depannya. Terima kasih Ibu Deviana. Kedepannya saya berjanji akan selalu menunjukkan sikap menghormati dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Sekian, terima kasih.